Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini, kami kelompok 4, yaitu yang terdiri dari Ari Putra Setiawan, saya sendiri Muhammad Miftahul Huda, dan Muhammad Rifki Maulana, akan mempresentasikan tugas proyek kelas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang diampu oleh Pak Tatang dan Bu Nini. Terima kasih Pak Tatang dan Bu Nini untuk ilmu yang telah disampaikan kepada kami semuanya. Baik, kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu tentang analisis transisi transformasi bisnis PT ABC menggunakan design thinking, value proposition canvas, dan business model canvas. Next. Baik, untuk latar belakang dari proyek atau penelitian kami kali ini yaitu eh, jadi perkembangan jumlah pemakai kendaraan listrik di Indonesia ini mengalami kenaikan, yaitu tercatat ini eh, dari rilis Kementerian Perhubungan jumlah kendaraan listrik per 29 Juli 2022 adalah 22.671 unit. Ini rencana pemerintah mengenai pengembangan kendaraan listrik ini sudah sangat kuat nih. Dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, itu yang disingkat KPLBB. Untuk Kementerian ESDM juga telah membuat road mapping untuk pengembangan KLBB sampai tahun 2025. Nah, ini akan tetapi ini total pengguna kendaraan listrik ini belum sebesar yang ditargetkan pemerintah. Memang seperti terlihat sorry Mas Ari, bisa. Oke. Nah, ini memang terlihat pada grafik ini terlihat ada tren kenaikan penjualan kendaraan listrik di tahun 2022, tapi ternyata ini masih belum sebesar dari target yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, baik, next. Nah, untuk eh, beberapa hal yang masih menjadi hambatan terhadap penggunaan kendaraan listrik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama harga yang relatif masih mahal. Kemudian ada juga ini hambatan yang bisa kita jadikan sebagai peluang, yaitu nomor dua, yaitu tempat pengisian baterai yang masih sedikit. Jadi SPKLU ini masih sedikit untuk sebaran SPKLU bisa dilihat pada tabel yang disajikan pada presentasi ini ya. Untuk Jakarta 113 unit di 87 lokasi dan sebagainya bisa terlihat di situ. Itu masih sangat relatif sedikit sekali. Dan kemudian hambatan yang ketiga yaitu waktu pengecasan yang masih lama. Jadi yang terlama atau rata-rata pengecasan pada saat ini masih 4 jam untuk mengecas kendaraan listrik di posisi penuh ya, full charge gitu. Oke, next. Kemudian rumusan masalah. Jadi masalah yang ingin diselesaikan dari penelitian ini itu apa? Yaitu yang pertama, apa penyesuaian yang harus disiapkan oleh perusahaan dalam mendukung program transisi penjualan produk BBM untuk bahan bakar kendaraan menjadi produk pengisian daya untuk kendaraan listrik. Nah, itu. Jadi poin atau kata intinya di sini itu transisinya seperti itu ya. Kemudian yang nomor dua, apa layanan yang perlu dikembangkan untuk bisa menciptakan value sesuai kebutuhan pelanggan pengguna kendaraan listrik. Dan yang ketiga, hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pasar segmen baru yang akan dikembangkan. Oke, next. Nah, dalam slide ini ditampilkan tujuan dan manfaat ya. Kita akan memaparkan dari tujuan dulu. Tujuan yang diharapkan dari proyek ini adalah menguji dan memverifikasi rencana pengembangan bisnis PT ABC dalam transisi energi BBM ke energi listrik. Kemudian, perusahaan mampu mengembangkan layanan dan menciptakan value sesuai kebutuhan pengguna
pelanggan konsumen listrik. Oke. Kemudian yang nomor 3 yaitu perusahaan mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan pelanggan untuk menjadi dasar pengembangan produk dan pelayanan. Kemudian untuk manfaat yang diharapkan yaitu adalah menyumbangkan pikiran dalam membantu perusahaan untuk bisa menyusun lini program untuk mendukung masa transisi energi nasional. Kemudian menambah wawasan dan pengalaman kepada penulis, yaitu di sini adalah kami, yaitu tentunya insya Allah kami mendapatkan hal positifnya ini mengenai penggunaan tool dalam bidang manajemen inovasi. Kemudian yang ketiga, membantu perusahaan memetakan efek dari penambahan produk dari sisi eksternal dan internal. Oke, next. Nah, ini adalah profil dari perusahaan PT ABC ini adalah merupakan anak perusahaan salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi yang melakukan usaha di bidang retail, khususnya penyaluran bahan bakar di SPBU dan pengelolaan, pengembangan serta pemasaran produk-produk bahan bakar dan bukan bahan bakar sesuai dengan bisnis yang terkait di dalamnya. PT ABC memiliki jaringan yang sudah tersebar di beberapa kota besar di beberapa provinsi di Indonesia. Ini untuk visi dari PT ABC adalah menjadi perusahaan retail energi nasional kelas dunia yang terpercaya dan penopang kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, sedangkan untuk misi-misi dari PT ABC sendiri adalah menjalankan usaha retail minyak gas, non-fuel, energi baru dan terbarukan, menyediakan produk dan layanan berkualitas berbasis teknologi modern melalui jaringan yang luas dan terintegrasi hingga ke pelosok negeri. Kemudian melayani dengan sepenuh kesungguhan untuk mewujudkan best customer experience. Dan yang terakhir yaitu bangga memberikan kontribusi dan nilai tambah dalam menjaga ketahanan energi untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung pemerataan kemakmuran negeri. Nah, di sini akan dipaparkan apa itu pengertian kanvas model bisnis dan metode design thinking. Untuk kanvas model bisnis ini seperti yang dikemukakan oleh Osterwalder dan US Wegner, bahwa kanvas model bisnis terdiri dari 9 blok bangunan bisnis. Yang pertama customer segment, kedua values, yang ketiga channels, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, nomor 6 key resources, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, yang kesembilan cost structure. Kemudian untuk design thinking ini menurut Interaction Design Foundation, design thinking yaitu proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Menurut Karir Fondre mengatakan, design thinking adalah sebuah ideologi maupun proses untuk memecahkan masalah kompleks yang menitik beratkan kepentingan pelanggan. Nah, adapun tahapan dalam proses design thinking yaitu ada empathize yang nomor 1, kemudian define, kemudian ideate, lanjut ke prototype, dan yang terakhir adalah test. Nah, di dalam design thinking ini adalah pendapat pribadi ini berusaha untuk diabaikan. Kita lebih mendengar pendapat dari stakeholder atau pemangku kepentingan, termasuk salah satunya adalah customer, seperti itu. Next. Baik, untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Ya, oke. Terima kasih tadi yang dipaparkan oleh Mas Huda. Oke, jadi dalam proyek ini metode penelitiannya pertama kali yaitu identifikasi dulu internal perusahaan dan kondisi pasarnya. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita memasuki kedua tahap yaitu studi literatur dan identifikasi dan rumusan masalah. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan data. Setelah kita mendapatkan data-datanya, kita akan mendapatkan solusi-solusi alternatifnya bagaimana.
Kemudian setelah mendapatkan solusinya, kita kembangkan lagi value-nya seperti apa aja benefit-benefitnya. Kemudian setelah kita dari pengembangan value, kita ke validasi solusi rencana dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, kita mengumpulkan kesimpulan dan saran. Oke, next. Oke, dari hasil pembahasan ini, pelaksanaan yang pertama yaitu dari design thinking ya. Kita biasanya design thinking yang dari kita pelajari itu mengawali dengan brainstorming untuk menangkap permasalahan ya, seperti what, why, and how. Oke, yang pertama, what ini apa nih ya untuk permasalahan ini? Pertama, kendaraan berbahan bakar BBM akan memulai tergantikan dengan kendaraan listrik yang kita tahu sekarang lagi gencar-gencarnya. Kemudian apalagi yaitu masih banyak kekhawatiran masyarakat mengenai kendaraan listrik, entah dari pengisiannya, entah dari perawatannya. Nah, kemudian why? Kenapa nih? Nah, kemudian salah satu kekhawatiran masyarakat adalah mengenai infrastruktur pengisian baterainya. Kemudian durasinya pengisian daya sangat lama, di mana yang biasanya kita sudah ada habit antri BBM yang langsung cepat isi keluar. Nah, ini ada perbedaan metodenya yaitu mengecas baterai dan itu membutuhkan durasi yang lebih lama. Kemudian bagaimana? How? Bagaimana menyelesaikannya? Pertama, kita menyediakan layanan pengisian daya di SPBU. Jadi di setiap SPBU yang tersebar itu harus diterapkan spot-spot untuk pengisian kendaraan listrik. Kemudian yang kedua, menyiapkan fasilitas tambahan untuk mengantisipasi lamanya durasi pengisian daya. Jadi sembari ini customer nanti menunggu pengisian daya, kita lengkapi juga fasilitas-fasilitas yang baik dan menunjang. Oke, next. Oke, kemudian setelah dari tersebut, kita juga ada tabel analisisnya yang dimana pertama beberapa stakeholder yaitu dari direksi PT ABC sendiri, kemudian dari pengembang kendaraan listrik, kemudian juga dari government dan juga dari pengguna calon-calon pengguna atau dari customer-customer yang nanti akan baru. Kemudian metodenya ada diskusi dan observasi. Yang pertama, diskusi yang dilakukan oleh direksi PT ABC. Ini yang harus dipikirkan yaitu kebijakan pemerintah ini mengenai pengembangan kendaraan listrik ini berbasis baterai. Kemudian kelangsungan usahanya bagaimana ya, bagaimana proyek ini running. Kemudian mempertahankan juga pangsa pasar. Kemudian apa yang dikerjakan yaitu pemerintah mulai menerbitkan kebijakan yang tadi yang sudah dipikirkan. Kemudian pangsa pasar juga masih stabil dan yang terakhir belum ada persiapan peralihan produk dan layanan. Oke, yang diharapkan dari hal ini adalah mempersiapkan rencana transformasi bisnis sejalan dengan kebijakan pemerintah. Jadi dari perubahan ini seharusnya sejalan dengan regulasi yang nanti akan diterapkan. Oke, kemudian dari pengembang kendaraan listrik juga dilakukan diskusi. Yang pertama, meningkatkan jumlah pembelian kendaraan listrik. Jadi, di mana jika kendaraan listriknya ini meningkat ya, nah kan kalau gitu dampaknya proyek ini semakin bagus, semakin dibutuhkan. Kemudian dukungan pemerintah terhadap program KB LBB, Zero Emission. Kemudian meningkatkan market share dan juga yang dikerjakan yaitu pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik belum sesuai target dan menyusun program marketing, bagaimana menyusun program-program agar kita dapat memasarkan, kemudian melakukan riset dan pengembangan produk. Yang diharapkan bertambahnya pangsa pasar kendaraan listrik dan tumbuhnya fasilitas-fasilitas pendukung. Oke, kemudian dalam metode observasi dari segi pemerintah menyusun kebijakan yang menjadi stimulus masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Jadi bagaimana ini stimulus untuk masyarakat untuk awal-awal masuk? Nah, ini harus dipikirkan dari observasi pemerintah. Kemudian menyiapkan stimulus untuk pengusaha dalam peningkatan kendaraan listrik. Dan yang terakhir mempersiapkan fasilitas pendukung kendaraan listrik. Kemudian apa yang dialami dan dikerjakan yaitu merilis. Jadi dari kebijakan tadi, pemerintah seharusnya merilis dengan mengenai kendaraan listrik mengeluarkan aturan untuk mendukung program peralihan energi. Yang diharapkan semakin banyak nih
pihak-pihak swasta yang berkomitmen dalam transformasi energi. Pengguna kendaraan listrik juga meningkat sesuai target yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir, bagaimana untuk pengguna atau calon pengguna atau pasar-pasar baru yang tadi akan kita stimulus. Ini dilakukan observasi. Yang pertama yang harus dipikirkan itu harga kendaraan listriknya. Yang kita tahu sekarang kendaraan listrik ini kan masih menyentuh harga-harga menengah ke atas. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana untuk harga-harga yang masuk ke semua kalangan. Kemudian ketahanan baterainya bagaimana, ya perawatannya bagaimana, kemudian fasilitas pendukungnya juga bagaimana. Oke, yang dialami saat ini yaitu harga kendaraan listrik masih tinggi, ya. Memang pada dasarnya kendaraan listrik ini memang hal yang baru ya dari motor maupun mobil. Kemudian belum ada yang bisa menjamin ketahanan baterai. Ya memang belum ada sampai saat ini sebuah validitas untuk baterai ini apakah lebih baik daripada BBM. Kemudian jumlah fasilitas pendukung yang sangat kurang. Kemudian kendaraan listrik dengan harga yang terjangkau, harapannya seperti itu, dan fasilitas pendukung yang memadai. Next. Oke, dari sini define, mendefinisikannya yaitu pertama dari pemerintah. Dari yang tadi susunan regulasinya untuk mendukung kendaraan listrik dan prasarananya, terus juga meningkatkan pengguna kendaraan listrik dengan memberikan stimulus. Nah, yang dilakukan oleh PT ABC harus mempersiapkan transformasi bisnis dari energi fosil ke energi listrik dan EBT. Kemudian bagaimana pengembangan EV-nya itu telah meriset pengembangan produk kendaraan listrik. Kemudian bagaimana untuk menyentuh customer EV-nya yaitu harga yang lebih terjangkau, maaf, dan fasilitas pendukung tersedia di semua daerah. Kemudian yang pasti terjaminnya kondisi dan ketersediaan baterainya. Oke, next. Oke, dalam masuk tahap ideate ini, beberapa ide yang bisa kita gunakan yaitu pertama fasilitas utama. Fungsinya agar membangun charging station di banyak tempat, di spot-spot yang sangat menyebar. Kemudian menyiapkan peralatan charging dengan beberapa tipe. Kemudian bisa lagi dari fasilitas tambahan. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah fasilitas umum dan layanan tambahan di area charging station. Kemudian membangun mobile platform yang terintegrasi mulai dari layanan informasi, pemesanan, dan pembayaran. Di mana saat ini kita tahu apa-apa udah menjadi online ya, udah ada aplikasinya. Maka ini harusnya dikembangkan juga dari segi development programnya, bagaimana aplikasinya nyaman, bagaimana itu mudah digunakan dalam aplikasinya. Kemudian juga yang pasti menyiapkan skema-skema promo. Dan yang terakhir, kolaborasi. Fungsinya agar menjalin kerjasama dengan penyedia listrik dan lembaga riset. Seperti kita tahu BPTP atau yang kita tahu sekarang BRIN ya. Kemudian juga lembaga-lembaga riset lainnya. Kemudian kerjasama juga dengan pengelola pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti mal, apartemen, dan jasa marga. Jadi untuk fasilitas-fasilitas umum ini juga harus didekati ya. Harus ada pendekatan agar penempatan charging station ini di spot-spot yang trafficnya ini juga tinggi. Jadi ibaratnya sembari orang itu menunggu belanja di mall, nah dia bisa mengecas kendaraannya. Oke, next. Oke, dari prototype di sini ada dua hal, yaitu pertama dari unit. Di sini kerjasama dengan inisiator dan mengembangkan satu Sonic R2 dan kedua tipe Sonic DC. Kemudian model bisnisnya sedang dalam pengkajian dan skema kerjasama. Oke, next. Oke, dalam tahap tes, ini hasil prototipe yang diujikan kepada calon ya ataupun pengguna untuk melihat secara langsung responnya bagaimana reaksi mereka ketika menggunakan fasilitas DSPKLU ini. Kemudian rencana pengembangannya dia harusnya di-upgrade device fast charging menjadi ultra fast charging ya. Mungkin kita sekarang sudah kita lihat device-device sekarang udah fast charging, seharusnya pengembangannya lebih masif lagi ya, lebih terbarukan lagi itu ultra fast charging. Kemudian prototipenya ini seperti yang dipamerkan ya, kemarin kita tahu acara besar di Bali G20 di mana dari semua pemimpin-pemimpin negara ini mengajak untuk beralih emisi agar menjadi
pengguna kendaraan listrik untuk mengurangi emisi-emisi yang saat ini. Kemudian tahapan model bisnis tes ini juga dapat dilaksanakan direncanakan tahun 2023. Sudah bisa dilakukan tes secara menyeluruh. Oke, next. Oke, ini akan dijelaskan oleh Mas Ari. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas. Setelah idenya terbentuk yaitu pembuatan fasilitas charging mulai dari SPBU dan juga menyasar di beberapa lokasi yang lain, kita kembangkan juga value-value yang akan kita hadirkan untuk pelanggan. Kita menggunakan tools value proposition canvas. Kita mulai dari customer do, yaitu apa saja yang diperlukan customer, yang harus dilakukan customer untuk mendapatkan value yang diharapkan. Jadi seorang customer ketika ingin mengisi daya, maka dia butuh informasi lokasi SPKLU. Lalu kalau untuk mengganti baterai membutuhkan informasi stasiun pengisian baterai. Setelah itu perlu melakukan perjalanan ke lokasi, menunggu antrian, menunggu pelayanan selama durasi beberapa jam, kemudian pembayaran. Sedangkan apabila ingin melakukan cas sendiri, maka perlu beli peralatan sendiri, dan untuk charging di rumah itu setidaknya mereka harus minimal menggunakan kapasitas 2200 untuk listrik di rumah. Itu pun tidak boleh ada device yang menyala selain chargernya untuk mobil. Setelah itu kita coba telusuri gain atau eh, manfaat yang ingin didapatkan, manfaat, kualitas, atau keuntungan yang ingin didapatkan oleh customer kita. Yang pertama, pasti mereka ingin harga yang normal, yang sepadan dengan layanan yang ingin diberikan. Kemudian kualitas listrik yang stabil dan baik, dan pembayarannya cashless, lalu bisa melakukan pemesanan secara online, kemudian waktu tunggu yang sesuai kebutuhan ini, mereka juga perlu kenyamanan dan keamanan. Selain itu kita coba menelusuri juga pain atau hasil-hasil buruk dan resiko yang mungkin didapatkan oleh customer ketika mengejar value tersebut, yaitu misalkan pengisian belum maksimal ketika kendaraan tersebut akan digunakan. Kemudian waktu perjalanan ke lokasi dan juga waktu tunggu yang lama. Kemudian bisa jadi baterai akan lebih cepat masa pakainya ketika teknologinya tidak dikuasai oleh operator. Lalu lokasi fasilitas yang tidak strategis. Kemudian dari poin-poin customer ini kita coba menghadirkan produk-produk apa yang bisa kita munculkan untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan atau diinginkan oleh customer tersebut. Dari sisi produk dan service, kita berusaha mengurai dari customer job yang sudah disampaikan. Dari situ kita perlu membuat aplikasi atau platform online. Kemudian yang pasti fasilitas pengisian dayanya, dan juga kita harus siapkan kolaborasi dengan tempat-tempat yang strategis. Selain itu, kita perlu untuk menciptakan value dari manfaat atau keuntungan yang ingin didapat oleh customer, yaitu menyusun skema pricing agar harga yang kita tawarkan itu sesuai dengan layanan yang kita berikan. Kemudian memberikan kolaborasi dengan penyedia listrik dan peralatan. Kemudian kita siapkan juga kolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan untuk pembayaran cashless. Kemudian kolaborasi juga dengan pusat-pusat keramaian masyarakat agar kita bisa menempatkan charging station di lokasi tersebut. Kemudian menyiapkan mobile platform yang berisi layanan informasi dan juga lokasi maupun pembayaran. Kemudian kita siapkan juga value untuk mengurai hasil-hasil
buruk atau resiko yang dihindari oleh customer, yaitu kita menyiapkan beberapa pilihan layanan agar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan di lokasi tersebut. Semisal pelanggan hanya butuh waktu beberapa saat saja, maka bisa memilih layanan yang ultra fast charging. Sedangkan untuk pelanggan yang yang perlu waktu lama di lokasi tertentu, mungkin bisa menggunakan yang normal charging. Kemudian kita siapkan layanan pendukung untuk memfasilitasi pelanggan ketika melakukan pengisian. Ini terutama ketika melakukan pengisian di fasilitas SPBU kita yang existing. Jadi kita siapkan mungkin rest area atau coffee shop atau minimarket. Kemudian mobile platform yang berisi layanan informasi dan juga lokasi. Dan juga penempatan lokasi yang benar-benar strategis, yang dekat, yang mudah, dan lengkap. Kemudian dari value yang sudah dijabarkan dan juga customer yang sudah dipetakan, pasti akan mempengaruhi beberapa poin dari model bisnis kita. Oleh karena itu, perlu dipetakan dalam bentuk bisnis model canvas dari 9 elemen berdasarkan value dan juga customer. Kita mulai dari customer dulu. Yang pasti customernya adalah pengguna kendaraan listrik dan yang tidak punya safe charging. Bisa jadi pengguna yang menginap di hotel atau sering menggunakan waktunya di mall atau pusat perbelanjaan. Kemudian value-value yang dihadirkan seperti yang tadi sudah disampaikan di value proposition canvas. Setelah itu kita membangun channel yang ingin yang bisa digunakan untuk menyampaikan value tersebut, yaitu stand charging di lokasi SPBU yang saat ini ada. Kemudian kita siapkan brosur untuk pengenalan fasilitas dan layanan lain kita dan juga layanan online kita. Kemudian aplikasi untuk pemesanan, pemilihan produk, dan juga lokasi. Pemilihan produk maksudnya jenis produk yang ingin didapatkan, lalu lokasinya di mana. Kemudian kita siapkan customer service untuk pelanggan yang memerlukan informasi tambahan. Setelah itu juga harus disiapkan customer relationship untuk menjaga hubungan kita dengan customer. Di antaranya akan diperlukan sales representatif sebagai petugas yang akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Kemudian kita siapkan customer care untuk berkomunikasi lewat media elektronik 24 jam. Kemudian dengan skema co-creation untuk memfasilitasi pelanggan-pelanggan yang punya kebutuhan atau kehendak khusus. Semisal untuk melakukan pengecasan di mall, kemudian lanjut mereka ingin diparkirkan dengan metode valet seperti itu. Nah, itu kita siapkan kolaborasinya. Dari situ akan mempengaruhi revenue stream, di mana yang sebelumnya hanya menjual BBM dan produk-produk non-BBM di SPBU menjadi ada charging fee untuk pengisian daya kendaraannya. Kemudian bisa jasa untuk penggantian baterai dan pelatihan operator untuk SPKLU. Akan tetapi juga perlu dukungan ke resource yang lebih baik lagi dari yang semula hanya berkutat di perusahaan sendiri dan juga mungkin perusahaan induk. Kita perlu perizinan untuk penyediaan fasilitas SPKLU. Kemudian perlu juga pelatihan operator agar menguasai produk yang akan kita hadirkan. Kemudian standarisasi fasilitas yang akan kita gunakan. Jadi kayak aktivitas yang perlu kita lakukan diantaranya adalah izin instalasi SPKLU, kemudian mengadakan atau menyiapkan perlengkapan charging sesuai spesifikasi, kemudian memberikan training kepada operator,
dan continue berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan channel yang tersedia, kemudian menghimpun kerjasama dengan stasiun penukaran baterai dan juga produsen baterai kendaraan listrik. Dari sini muncul key partner baru selain perusahaan induk dan juga perusahaan retail yang di rebranding untuk minimarket. Di antaranya adalah PT PLN atau supplier energi yang lain, kemudian mall atau hotel atau jasa marga atau pusat-pusat keramaian yang lain, kemudian pihak-pihak pemberi izin dan kebijakan, kemudian badan sertifikasi untuk operator kita, dan juga mungkin ada peluang juga kita akan mengadakan eh, fasilitas sertifikasi operator untuk di luar perusahaan kita. Dan juga kepada perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset seputar fasilitas charging. Dari situ akan mempengaruhi cost structure perusahaan ini yang pasti akan meningkatkan operasional tambahan dalam pemakaian listrik, kemudian perlu investasi untuk fasilitas charging dan juga biaya pelatihan operator dan perizinan SPKLU. Dari penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan di antaranya adalah penambahan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik ini bisa menjadi titik transformasi bisnis PT ABC yang semula menjual produk BBM untuk kendaraan bermotor menjadi pengisian daya untuk kendaraan listrik. Akan tetapi masih tetap berusaha mempertahankan pasar BBM yang saat ini masih besar. Kemudian yang kedua, perlu pembuatan aplikasi yang mendukung pelayanan, mulai dari informasi layanan, pemesanan, sampai pembayaran. Dan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan, diperlukan kerjasama dengan beberapa pihak lain, seperti yang tadi disebutkan mall dan lain-lain, untuk memaksimalkan potensi bisnis pengisian daya kendaraan listrik. Adapun saran yang kami sampaikan untuk penelitian ini ataupun yang sejenis diperlukan analisa lebih lanjut terutama mengenai valuasi dari produk pengisian dengan beberapa jenis sumber pengadaan listrik, bagaimana BEP-nya, berapa harga yang bisa ditawarkan, berapa keuntungannya, kemudian dimensi kerjasama dengan entitas-entitas bisnis yang lain atau juga lembaga pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.